Boleh tepuk tangan buat Mbak Dea. Nah ini kita di syuting Mbak, syuting dadakan. Mbak Dea hari ini detik ini kan single jomblo ya. Ini ada mic-nya satu lagi. Betul. Tapi sebelumnya ada mantan ya. Ada. Udah putus dong berarti ya. Berapa lama itu putusnya? Sudah berapa lama putusnya dengan si mantan itu? Baru 1 bulan. Oh baru 1 bulan. Dia putus nyambung, nggak udah gitu. Kenapa gitu putus nyambung? Bapak kenayang ya? Jadi Ferry Cowboy ini bukan meramal, bukan. Kalau meramal itu biasanya ada medianya ya. Ada media pakai kartu mungkin, pakai air mungkin, ya kan? Pakai asap mungkin, pakai hujan mungkin, pakai api mungkin gitu kan. Jadi Ferry Cowboy ini punya karunia untuk bisa membaca dan merasakan hati orang tanpa media apapun. Gak usah tahu namanya, gak usah ketemu orangnya, Iya. gak usah disebutin siapa. Cowoknya kayak anak kecil, tapi dibilang anak kecil nggak suka. Mic-nya ada satu lagi. Nggak apa gegabah ya. Jadi mau tahu nggak pribadi karakternya ini dia gampang senang, gampang bosan. Dia suka dengan laki-laki simple. Oh. Karena dia bukan perempuan yang ribet, dia suka yang straight to the point kan gitu ya. Lo jangan ketawa aja, kalau salah lo jangan salah aja. Agak bingung kok betul semua. Kalau bingung pegangan Mbak. Iya. Aduh. Oh ini petunjuk Tuhan loh. Kalau dia duduk di sini kan dibaca begitu aja. Kalau ketemu gue pasti bayar. Sebenarnya kalau gue gratis sih, manajemen itu yang banyak akalnya gitu. Ya, tapi kalau gue nggak nurut, dipecat gue. Gue tuh berwibawa di atas panggung aja Pak. Kalau sudah di bawah panggung dilecehin mulu gue. Nah, tapi kalau gue cerita tentang musibah, nggak ada yang nonton. Jadi gue Cara tentang hati aja nggak usah musibah. Nanti kalau mic-nya udah 3 baru kita ngobrol. Jadi gue punya acara sudut pandang. Malam ini rencananya ada sudut pandang namanya. Nah kalau sudut pandang itu gue baca-baca artis, Baca gua baca pejabat gitu. Tapi orangnya nggak ada di situ. Nah gue baca situasi yang terjadi di Indonesia saat ini gitu. Terus gue baca artis-artis lah, namanya sudut pandang Ferry Cowboy. Gue baca pejabat negara gitu. Nah malam ini kan maunya sudut pandang, tapi gue nggak ngerti harus cerita apa, karena ini baru pertama kali kan, jadi masih jet lag gitu, masih kagok. Nah gue lihat Mbak rada galau dikit kan, makanya gue panggil biar jadi bahan percobaan gitu. Boleh nggak tepuk tangan teman-teman? Kaku banget gitu. Kalian kalau mau kepo-kepo, sudut pandang Ferry Cowboy itu ada di YouTube ya. Cari di YouTube, ketik. Boleh ketik sekarang Mbak FERRYKOBOI 22 itu. Di TikTok juga ada, cari aja. Cari sekarang. Oh enggak. Maksa MC-nya yang satu lagi. Ampun. Di situ ada sudut pandang Ferry Cowboy dan ada sebuah jawaban. Kalau sudut pandang kita cuma ngobrol berdua aja, nggak ada personal itu nggak ada di situ. Tapi karena kita sekarang off air di The Fresco, kita akan panggil ya salah satunya Mbak yang jadi korban duduk di kursi panas itu. Gimana rasanya? Coba pegang dulu tangannya. Panas Dingin banget tangannya, ya ampun. Bikin anak orang deg-degan ini ya. Aku aja cerita dulu sama Mbak ini sampai nunggu ya. Putus baru sebulan kan? Betul. Sama yang sebelumnya ya. Sama yang sebelum. Sekarang udah jalan lagi yang baru. Sudah ada PDKT dengan yang baru belum? Belum sih. Belum. Kenapa belum ada?
Udah ada kandidat belum? Mungkin malam ini sudah ada kandidat mungkin? Oh enggak, belum. Biasanya persoalannya apa sih yang dialamin sama mantannya itu sampai akhirnya putus aja deh gitu. Kalau menurut aku sih karena aku ngerasanya itu ternyata aku kayaknya ya itu belum selesai sama masa lalu yang sebelumnya. Oh jadi pas pacaran sama yang terakhir masih inget sama mantan yang sebelumnya? Gitu. Sebenarnya bukan masih ingat tapi lebih ke traumanya. Oh trauma. Ya, sepertinya ya. Oh gitu. Oke. Karena trauma sama persoalan sama hubungan yang sebelumnya. Betul. Itu pacaran berapa lama? Hubungan yang bikin trauma itu pacarannya berapa lama itu? 5 tahun. 5 tahun. Betul. Dikit lagi cicilan rumah selesai itu. Terus putus. Iya. Pasti Itu kan padahal udah apa ibaratnya kayak menemani dari masa sulitnya sampai dia udah sesukses ini, tapi selesai gitu aja. begitu sukses malah udahan, Udahan. malah putus. Betul. Tentunya pasti putusnya itu pasti alasannya. Kenapa itu? Dia seorang ketiga ya. Oh, Dia sudah ada mawar merah, jangan cari yang lain. Itu berarti ada persoalan orang ketiga justru. Aku tidak bisa bahas itu ya, kita simpan dulu itu persoalan-persoalan tadi karena yang bisa jawab itu Ferry Cowboy. Iya, Om. Hanya Om Ferry saja yang bisa menjawab itu. Ya tepuk tangan dong, jadi biar kayak Terima kasih. Ini banyak dialamin ya sama pasangan ya. Lagi sayang-sayangnya, lagi cinta-cintanya. Tahu-tahu ada yang lain, ada pihak ketiga yang malah bikin akhirnya hubungan itu harus selesai gitu. Nah, akhirnya si Mbak siapa tadi aku? Iya. Mbak Dea jadi trauma akan persoalan cinta di masa lalu. artinya gini, cari sebabnya ya. Itu. Sampai detik ini nggak ada jawabannya kan. Kenapa kok lagi? Takut banget ya, Om Ferry. Takut banget ya. Sumpah takut banget. Ya. Aku juga dulu gitu, takut Jadi, bertahun-tahun ini gitu. udah dulu. Ada kipas angin nggak? Dia kedinginan. Nah, sampai detik ini nggak ketemu jawabannya kan. Betul. Jadi gini, sebenarnya putusnya lo itu bukan karena sebab, bukan karena lo kurang bagus atau cowok kurang bagus, tapi lo itu kalau sudah jatuh cinta tuh totalitas, loyalitas tanpa batas. Oh. Itu kesalahannya. Betul. Cancel gitu sama. Oh, cancer ya. Jadi kalau kesalahan lu adalah terlalu loyal, terlalu total, tidak ada filternya. Lo dukung lahir batin apapun lo dukung lahir batin apapun itu. Nah, tidak semua manusia itu punya rasa syukur. Kita berkeinginan supaya dipercaya orang. Tapi ketika kita dipercaya secara totalitas tuh belum tentu bisa menjaga. Nah, karena lo nggak ada batasan lagi, karena lo nggak ada filternya lagi, karena lo lahir batin, bahkan lo melupakan dirimu sendiri atas dasar suka dan cintamu itu, lo berikan semuanya lo lahir batin, apapun yang lo bisa dengan harapan pasangan lo bahagia. Nah, itu menjadikan dia jumawa, seakan-akan dia siapa gitu. Padahal sudah setulus-tulusnya. Ya. Oh ya, tidak semua orang tahu terima kasih, ngerti nggak? Dia kalau nggak suka orangnya pahit, judes, belak-belakan. Spontan. Kalau kita nggak ngerti, kita pasti sakit hati. Pokoknya apa yang dirasakan detik itu itulah Iya, yang iya. Kalau dia nggak suka, omongin ya. dia pribadi yang spontanitas.
responsif. Jadi kalau nggak suka ya kelihatan. Tapi begitu suka, nah lupa diri, Oke. lupa kontrol, lupa tidak bisa nahan diri. Akhirnya seperti yang gue bilang tadi, tidak semua orang punya rasa terima kasih ketika kita total gitu. Makanya ke depan saranku, secinta apapun, sesayang apapun, kontrol diri gitu. Karena belum tentu apa yang kita inginkan itu terjadi seperti yang kita inginkan gitu. Nah itulah yang lo alami. Kenapa lo mengalami ini juga? Karena lo kalau sudah ada maunya keras kepala. Itu juga salah Ya, satunya. tidak mau tahu gitu. Tidak mau tahu, pokoknya harus mutlak. Benar nggak temannya ya? Mana temannya? gitu orangnya. Jadi tidak usah trauma, tidak usah karena cerita hidup itu beda-beda. Tapi ke depan, andai kata menyukai seseorang lagi, menyayangi seseorang lagi, mencintai seseorang lagi, kontrol diri. Betul, tapi karena masalah itu jadi timbul trauma dan kayaknya emang belum bisa buat sayang yang tulus lagi. Kalian putuskan karena keadaan, bukan karena keinginan. Ngerti nggak? Betul. Kalau kalian putus karena keinginan, pasti lupa. Sebahagia apapun yang kita jalani, kalau kita itu berpisah karena kompromi, pasti ujung-ujungnya hilang. Betul. Nah ini kan terpisahkan karena situasi dan kondisi gitu kan. Oh. Cuma menurutku nanti lambat cepat dia akan nyari lo. Sebenarnya itu udah terjadi. Ini kan udah ada tanda-tandanya kan? Asik. Udah ada ya. Udah nyari-nyariin ya. Udah nyari-nyariin sekarang. Iya. Dianya udah kayak nyariin lagi, tapi kalau buat balik lagi itu nggak mungkin karena dia udah punya tunangan dan dia mau menikah. Oh. Tapi sebelum janur kuning melengkung ya. Kecil, kita singkat aja. Tapi kalau menurut lo Mas Bro, menurut lo yang lo lihat dan lo rasakan, yang lo baca terhadap mantannya tuh, walaupun sekarang kan kondisinya sudah punya tunangan dan mau menikah, tapi hatinya tuh gimana Mas Bro? Jadi gini, kalau sama dia didukung lahir batin, dia mendukung lahir batin. Oke. Nah kalau sama yang apa tadi selingkuhannya siapa tuh? Iya. Tunangannya, Si X. dia malah disuruh-suruh. Betul lagi ya Allah. Malah disuruh-suruh kan, malah diperintah-perintahkan, tidak semerdeka ketika sama lo gitu. Kalau sama lo itu jadi sesuatu yang seharusnya. Tapi kalau yang sekarang ini menurutku malah kayak diborgol, nggak boleh kemana-mana gitu. Pokoknya lo buat gue aja. Akhirnya dia merasakan perbedaan itu. Jadi mau tak mau pada akhirnya ingin kembali. Jadi menurutku walaupun dia sudah tunangan, tapi jauh di lubuk hatinya tuh sebisa mungkin balik lagi sama lo. Nah persoalannya adalah lo nya juga udah biasa aja hatinya. Iya, Gitu. terlambat. Jadi lo kecewa, lo sakit hati, tapi lo nggak mau balikan. Betul. Kalau misalkan lo mau ngomong sama mantanmu, itu ada kamera. Apa yang mesti lo sampaikan? Ayo ngomong, ayo. Ya ngomong aja. Ngomong aja gak apa-apa. Apapun itu. Ya. Mau sedih, marah, kesel, atau masih ada yang dirasakan, silakan. Enggak, dia nggak marah. Enggak. Ya mungkin gitu. Menyayangkan, itu lebih tepat. Mungkin pertama makasih dulu sih. Makasih karena udah mau menemani 5 tahun yang cukup lama ya itu menurut aku. Dan makasih juga udah bikin udah bikin hidup aku tuh jadi
nano rasanya, karena setelah sama dia aku jadi ngerti apa itu yang namanya cinta, apa itu yang namanya saling mempertahankan hubungan. Dan berkat dia juga aku jadi ngerti, oh ternyata kalau kita udah tulus sama orang dan dikhianati, rasanya itu sakit ini. Aku jadi ngerti dan aku bisa menghargai pasangan kalau dia kayak gitu sih. Dan tentunya karena dia mau menikah, selamat buat besok, selamat tahun baru, semoga bahagia selalu dan semoga kesalahannya dia yang kemarin dilakukan ke aku enggak dilakukan ke pasangannya yang sekarang. Oh. Kayak gitu, dia cukup aku aja yang ngerasain perlakuannya dia gitu. Seperti itu. Jahat. Jadikan dirimu keren, jadikan dirimu lebih cerdas. Maaf, jadi pengen nangis kalau denger ini. Ya nangis aja nggak apa-apa. Apa-apa. Jangan, gak boleh nangis. Jadikan dirimu keren, jadikan dirimu bernilai, jadikan dirimu lebih bernilai, jadikan dirimu lebih menarik. Ketulusan itu lebih tajam dari pedang, lambat laun pasti ngancurin. Dan aku yang gua rasain, lo benar-benar sama mantanmu, lo tidak ada tendensi, lo hanya pengen dia senang, pengen dia sukses dan bahagia, tapi ternyata tidak dilihat itu hanya karena sebuah wujud, sebuah hal yang tampak. Kalau dirimu hancur, akan banyak diketawain orang. Jatuh cinta itu bukan hal yang salah, punya rasa sayang itu bukan hal yang salah, tapi jangan sampai jadi hancur dan jangan sampai harga diri hilang. Jadi satu-satunya jalan, tunjukkanlah dari sini ke depan dirimu bernilai. Aku yakin lo pasti ketemu yang lebih baik. Amin. Amin, amin, amin. Tepuk tangan dong, tepuk tangan. Dan kalau bahas soal cewek heboh ya, heboh gitu. Dan aku dirimu orang yang simpel, dirimu orang yang gak banyak tuntutan. Ya, yang penting kalau ngadepin lo terbuka aja, apa adanya, entah mampu atau tidak, yang penting apa adanya, gitu kan watakmu. Jujur aja ya. Ya nanti kalau mau dipanjangkan alamatku di Timoho, tanya John. Jadi bintang tamu boleh di situ, di sebuah jawaban. Bilang sama ibu kos. Sama ibu kos itu nanti tukaran handphone aja sama dia, biar kita bahas. Karena kalau di sini kita bahas Aku yang pesan buat, luar-luar aku aja. pesan, bukan pesan sih, tapi yang aku rasakan baik dirimu maupun mantanmu, terutama mantanmu, jauh di lubuk hatinya. Itu namanya kolbu, masih sangat ingat dirimu. Aku merasa mantanmu itu saat ini berada di persimpangan. Mudah-mudahan ucapanku salah, karena kalau benar bikin capek dia gitu. Tapi Mas Bro, satu Mas Bro, kalaupun dia nanti mantannya meminta Mbak dia untuk balikan lagi, menurut lo sebaik-baiknya seperti apa? Sesuka-sukanya lo, sesayang-sayangnya lo, mending tidak usah. Betul. Yang namanya tali, kalau sudah putus, sekuat apapun disambung tidak akan kuat. Ya itu yang lagi aku pikirkan. Lo sudah melakukan yang terbaik menurutmu, tapi karena sesuatu dan lain hal disia-siakan. Perbuatan yang tulus akan kelihatan hasilnya kelak. Lo jangan trauma. Suatu hari nanti lo itu ketemu pasangan yang lo nggak sengaja. Dicatat ya, dicatat. Jadi kalau bahasa agama tuh wallahu alam bishawab, hanya Tuhan yang tahu.
Tapi kebetulan gue diberi karunia seperti itu. Menurutku suatu hari nanti lo akan ketemu pasangan secara tiba-tiba. Jadi klik. Karena dia kayak Tanpa anak kecil, proses dia ya, kayak anak langsung. dia susah kalau dekat dia nih. Oh. Secara tampak kayak judes, kayak masa bodoh, tapi pribadi aslinya tuh salah ngomong dikit cengeng, kayak gitu dia. Oh. Repot kayak anak kecil. Kayak Repot. anak kecil, Iya, sensitif gitu. Iya. Oh. Jadi kalau ngomong sama dia nih mesti pakai momen. Kalau jadi pacarnya Mbak Dea ini harus gimana tuh Mas Bro? Dia kan kalau suka nggak berhenti ngobrol, nggak berhenti bertanya. Terus kalau kita nggak paham kayak arogan, kayak egois, saking senangnya gitu. Gitu. Catet tuh. Tadi ada pas lo bilang sebaik-baiknya kalau misalkan mantannya minta balikan nggak usah diterima. Pada senyum-senyum yang di sana tuh aku lihat. Kenapa seperti itu? Oh dia ini orang yang dia ini kayak ini. Kalau bahasa simpelnya kayak bunglon. Kalau orang baik dia lebih baik. Begitupun sebaliknya. Kalau orang jahat dia berlipat-lipat akan jahat. Tapi pribadi aslinya apa adanya. Dan hidupnya lebih banyak sendirian. Berjuang, berpikir. Ini orang matang gitu. Coba kalau marah, kebun binatang keluar semua kan gitu. Aduh, Tapi enaknya semarah-marahnya dia di kerongkongan saja. Kalau dia marah yang sebenar-benarnya malah baik dan diam. Oh justru kalau marah Yang banget malah sebenar-benarnya diam. Tuh dia malah nggak ngomong kalau marah betulan. Tapi kalau masih ngomel itu tanda perhatian. Jadi dia tuh orang yang terbalik. Kalau sayang ngecengin mulu, sesuka mulutnya. Kalau senang. Nah kalau biasa aja malah perhatian, kebalik dia nih orang kebalik. Oh. Hanya Tuhan dan aku yang tahu. Oh ya memang iya. Benar nggak Mbak? Betul, 100%. Salaman dulu kita. Mau. Takut. Terima kasih udah hadir di sini. Kesimpulannya adalah jadikan dirimu bernilai, jadikan dirimu lebih baik. Perbuatan tulusmu suatu hari akan berbuah. Amin. Oh ya, satu lagi tadi kan bakal ketemu sama pasangannya yang baru secara tiba-tiba dan langsung nyambung, langsung klik. Kasih tahu orangnya kayak gimana. Ciri-cirinya dikit aja, dikit. Aku kepo. Dia itu ini suka dengan orang yang ini, yang dewasa. Bukan dewasa dalam sikap ya. Dewasa dalam berpikir. Oke. Dia suka dengan yang fighter, pejuang. Oh. Tapi secara tampak dan tampilan suka dengan yang humoris. Oh, yang lucu, Yang lucu. yang konyol Ya. gitu ya. Jadi secara tampak dan tampilan suka dengan yang ini, Yang konyol, yang lucu, konyol. Tapi secara mental dan pemikiran. sangat gampang cinta sama orang yang cerdas, yang berpikir karena dia pribadi pejuang, fighter. Sukses buat Anda. Terima kasih. Dimanapun Mbak Dea. berada, dilindungi Tuhan, Amin. dipanjangkan umur, dimudahkan rezeki, Amin. dan nanti dalam waktu dekat akan ketemu dengan yang lo cari. Amin. Dia selalu berdoa begini sama Tuhan. Tuhan, aku tidak butuh apa-apa dengan laki-laki, yang penting tahu, paham, dan ngerti gue. Amin. Itu kan, itu doamu gitu. Dan nanti mantanmu mencari lo. Terlambat sudah kau datang. Sebaik-baiknya nggak usah padaku. diterima, biar dia merasakan apa yang lo rasakan. Betul. Biar dia merasakan kehilangan juga. Oh iya, dia semenjak kejadian itu jadi semua hal rancu. Dari kerjaan, dari mental, dari Nggak apa. fokus Nggak gitu fokus, ya. karena ya dia total. Dan ibaratnya tuh gini, air tenang taunya ada buaya gitu.
Nah dia tidak menyangka bahwa itu akan terjadi. Oh. Gitu. Ya benar-benar muluk. Udah terima kasih Mbak Dea, terima kasih udah hadir di sini. Terima kasih Mbak Dea. Buat tepuk tangan. Tepuk semua. tangan buat Mbak Dea, Let's go. sukses, hey! Ini pribadi yang paling suka dengan orang-orang yang inisiatif. Jadi dia malas kalau banyak diberitahu, malas dia. Dengar kalian semua. Dia pribadi yang suka apa ya namanya? Tahu-tahu bikin ini, bikin itu. Apa namanya ya kalau bahasa keren? Inovasi. Inovasi, berinovasi. Kreatif, dia suka gitu. Yang nawar gitu ya. Enggak gini, kan setiap orang tuh pasti kan ada persoalannya, setiap orang. Tapi biasanya orang A, B, C itu dominannya beda-beda gitu. Nah, kalau Mas Aldes ini dominannya tuh apa nih yang lagi dirasakan? Mas siapa namanya? Gitu. Siapa namanya? Mas Aldes. Mas Aldes ini gue nggak mau baca dia, bukan karena nggak enak. Dia tipe orang yang kalau bisa cuma Tuhan dan aku aja yang tahu masalahku. Itu juga dibaca ya, tetap saja dibaca. Ya, gitu. enggak, ya. Keluarkan ya teman-temannya, kakak, ayo. Karakternya begitu. Jadi dia bukan orang yang heboh menceritakan persoalannya enggak. Oke. Kalaupun harus diceritakan dengan orang-orang yang memang klik. Yang dekatnya tuh klik kayak dengan Dimas, klik kan sampean. Gak usah Dimas menyebalkan orangnya. Kok Iya. mau berteman dengan dia cuman? Dia karakternya seperti itu. Jadi gua nggak akan baca, kalaupun nanti cerita yang lebih dalam nanti ketemu ya kita.